Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya nyapa dulu kepada ibu-ibu. Ibu kalau hamil berapa bulan? 9. Kalau 4 bulan udah lahir namanya apa? Keguguran ya. Keguguran, kalau bayi keguguran biasanya hidup atau mati bu? Mati ya. Kalau keguguran meninggal. Sama kalau maulid belum beres, bapak ibu terpulang, itu namanya maulid keguguran. Iya, jangan kemana-mana, keguguran kalau ini. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ini boro-boro 2, 1 juga belum punya saya. Ini boro-boro 2 ibu, 1 juga istrinya meninggal saya. Baik, nyobain 2. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah fa inna taqwallah wasiyatullah alal awwalina wal akhirin. Wa khalaqnu malik fi kitabih wa faslu masgulin bihar bijarrin au bi idopatin kawajriyas layaqadiyat. Tiada kata yang paling utama dan tiada tutur kata yang paling istimewa kecuali hanya panjatan puji dan rasa syukur kita kepada Zat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Gagah, yang telah memberikan nikmat hidayah, taufik dan inayah sehingga kita dapat bermusafahah dan bermuajahah di tempat yang sangat indah. Sholawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kehadiran seorang pejuang Islam yang gigih tanpa pamrih dan tak pernah digaji, yang payah tanpa upah dan tak pernah kalah, yakni baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun wal muhtaram ad-dainallah, para asatidzah, para hujjaz, para sesepuh yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus guru-guru saya yang hadir pada malam ini yang saya hormati dan saya muliakan, panitia peringatan maulid yang saya hormati dan saya muliakan, akhinabillah seperjuangan yang saya hormati dan saya muliakan, hadirin ibu dan bapak rahimakumullah. Sejenak kita memohon dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan lewat peringatan maulid ini yang pertama kita diakui sebagai umatnya, amin. Yang kedua kita mendapatkan syafaatnya. Yang ketiga mudah-mudahan kita bisa mencontoh akhlak beliau untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, amin ya robbal amin ya robbal alamin. Baik bapak saudara, ingat yang pertama saya sampaikan ibu bapak, yang pertama ya tadi subhanallah, selamat datang, silakan. Ibu dan bapak yang pertama saya sampaikan, satu adalah bapak ibu, ikan akan merasakan nikmat hidupnya ketika ikan masih berada di dalam air. Yang kedua, cacing akan merasakan nikmat hidupnya ketika cacing masih berada di dalam tanah. Yang ketiga ibu bapak, burung akan merasakan nikmat hidupnya ketika burung masih berada di udara. Awas nih, contohnya kemana nih? Tapi ingat, kalau ikan sudah naik ke darat, makan nasi ikan akan bisa diasam garam. Ibu, bila mana cacing sudah naik ke permukaan bumi, maka cacing kenikmatan hidupnya bakal hilang.
Terakhir bila mana burung sudah jatuh berada di atas permukaan bumi, maka burung nasib hidupnya tidak akan bahagia. Sama seperti kita. Kalau ibu dan bapak beres maulid masih berada di dalam air, artinya masih berada memegang Al-Quran, masih memegang adalah as-sunnah, insya Allah hidup kita persis seperti air di dalam, seperti ikan di dalam air. Tapi kalau ibu sudah naik ke daratan, Quran sudah jauh dari diri kita, sunnah Nabi adalah udah jauh dari diri kita, nasib kita adalah bakal bisa di asam garamnya. Berasakan pada saat sekarang ini. Makanya titip Al-Quran, alhamdulillah itu yang wakaf banyak banget. Ibu itu Quran, saya mohon maaf tadi pas saya lihat ngeliatin saya, Quran ngomong begini Pak, namaku Al-Quran, fisikku hanya lembaran-lembaran saja. Cuman ingat, aku adalah firman Tuhan. Siapa yang suka baca aku tenangkan hatinya. Siapa yang suka baca aku temenin di alam kuburnya. Siapa yang suka baca aku berikan syafaat pada hari kiamat. Cuman sayang 2022 aku dicuekin. Aku kalah sama, mohon maaf, Argentina lawan Prancis. Kalah aku sama nonton bola. Bang Yadi mohon maaf kalau kemarin umat Islam nonton ibadahnya kayak nonton bola, kayaknya malaikat rohim catatan amalnya cakep Pak. Dan mau final mohon maaf malam Senin dari asal udah nanya Ustaz Nisbah coba enggak. Ustaz Nisbah nyiapin, mohon maaf adalah nyiapin ada proyektornya dari asal udah persiapan. Coba ibu dan bapak kalau sholat maghrib bapak dari jam 4 dari masjid. Tidak, mohon maaf. Satu adalah yang jadi masalahnya pada saat sekarang ini Bapak, subhanallah wa bihamdi, kata Quran sayang aku dicuekin. 2002 aku dicuekin, kalah sama nonton bola, kalah sama sinetron, dikarenakan kamu sudah mencuekin aku, kamu sudah lupa sama aku juga bakal lupa sama kamu. Salam kesel dari Quran. Salam dari Quran. Ayo aja ibu duit terus dicari. Jangan tertipu dengan uangnya. Ibu uang ngomong begini, di dompet saya tuh modal uang ngomong, namaku uang, fisikku hanya lembaran-lembaran saja. Cuman aku bisa merubah sikap dan perilaku manusia. Yang kaya cari aku, yang miskin cari aku, yang sehat bahkan yang sakit cari aku. Cuman aku heran sama manusia, kata uang, rela mengorbankan tetangganya, handai Quran, kerabat dan kawannya demi aku. Aku heran sama manusia, rela mengorbankan Tuhannya demi aku, padahal Tuhan Mona sudah berpesan, jangan jadi hamba uang. Hei manusia, aku akan mengingatkan kepadamu, satu, aku tidak bisa menolong kamu ketika Israel menjemput kamu. Yang kedua, aku tidak bisa menghapus dosa-dosa kamu. Yang ketiga, aku tidak ada di dalam surga. Maka jangan cari aku nanti di sana. Salam sayang dari uang. Ketibukan Pak. Ibu ketibukan sama uang, mohon maaf. Quran kita lupakan, uang kita cari, memang benar. Mohon maaf, silahkan uang cari sebanyak-banyaknya. Tapi yang paling pokok jangan sampai melupakan ibadah. Saya ibu mohon maaf, ketika mendengar doanya Sayyidina Umar waktu kemarin berangkat umroh, Mutawib menyampaikan begini nih, mau ngasih tata cara doa. Ibu dan bapak mohon maaf kalau berdoa begini kata beliau. Kata Sayyidina Umar, kalau anda berdoa usahakan bersihkan dulu yang didoakannya. Sekali kalimatnya cuma segitu. Kalau anda berdoa pasti Allah akan menjawab, asal salat yang didoainya dibersihkan dulu. Bapak kalau ngedoain anak jangan suka langsung.
Ibu kalau ngedoain anak jangan langsung. Contoh jangan begini, ya Allah jadikan anak saya anak yang soleh, panjangkan umurnya, mudahkan rezekinya. Jangan begitu. Tapi kalau bapak ibu mau ngedoain anak, caranya begini. Ya Allah, kalau seandainya ujung rambut sampai ujung kaki anak saya ada barang yang haram, halalkan. Ya Allah, kalau seandainya ujung rambut sampai ujung kaki anak saya ada barang yang subhat, halalkan. Setelah minta dihalalkan, baru bapak doakan, ya Allah sehatkan, panjang umur, solehkan. Tata caranya seperti itu. Karena beliau sampaikan, doa adalah airnya, anak adalah gelasnya. Insya Allah air yang di gelas bakal manfaat bila mana adalah gelasnya bersih. Suka kan ibu, mohon maaf yang suka putus asa, ngomong sama Pak Kiai ini, Ustaz mohon maaf saya udah bosen ngedoain anak saya, udah bosen ngedoain cucu saya nggak ada perubahan. Pak, bukan salah doanya, mungkin gelasnya kotor. Makanya kata Sayyidina Umar, kalau anda berdoa bersihkan dulu wadahnya. Bapak ngedoain anak begitu caranya. Ibu ngedoain suaminya, besok subuh ngedoain suami, ya Allah kalau ujung rambut sampai ujung kaki suami saya ada barang yang haram, halalkan. Kalau ada yang barang yang subhat, halalkan. Baru ibu doakan, solehkan, panjangkan umurnya. Bapak juga sama begitu. Kalau ngedoain istri, adik-adikku yang remaja, kalau anda ngedoain orang tua, begitu ada caranya. Bersihkan dulu, termasuk bapak yang kerja. Ibu yang punya toko di Tanah Abang, punya toko kan di Tanah Abang semuanya. Amin dong, amin aja daripada bokeh, amin aja, amin. Bapak yang punya toko di Senen Pak, minta cara doanya gini Pak. Besok pas buka lorong-lorongnya, dibuka. Pas dibuka bapak lihat dulu, ya Allah, kalau seandainya barang dagangan ini ada barang yang haram, ya Allah, halalkan. Kalau seandainya barang dagangan ini ada barang yang subhat, halalkan. Baru ibu berdoa, mudahkan rezeki saya pada hari ini, barokahkan, termasuk ibu yang jualan nasi uduk besok. Enggak apa-apa besok jejerin makanan, cuma nggak usah dipegangin aku lontong. Kalau haram lontong haram. Bihun kusut nggak usah disebutin. Yang penting semuanya halalkan, ya Allah. Itu tata cara ketika bapak ibu berangkat. Pengalaman saya kemarin bawa jemaah berangkat umroh. Jadi kalau kita mau mendoakan, ini pegel dua begini, makanya bapak satu Pak ya, satu aja Pak, pegel dua bapak, paham kan Pak? Iya Bu, dia jangan dibilang, bapak dua pegel, ketel tangan saya pegel. Makanya kadang-kadang kalau dua suka bohong, jangan pegel. Lalu cuma tiga ya Bapak. Sampai berpatah dua harus tidak bahaya. Lanjutkan. Jadi bapak cuma subhanallah wa bihamdi. Kalau bapak ibu ngedoain, termasuk Pak Ibu yang jualan, tolong kebiasaan yang salah jangan dipakai lagi. Ini bapak-bapak kebiasaan yang salah masih jangan dipakai lagi. Kadang-kadang pagi-pagi ada yang belanja, tolong dong uang goceng, uang ceban jangan suka dipukul-pukulin pedagangan. Ini kadang-kadang dipukulin, penglaris, laris manis tancung timpul, barang habis duit pukul, jangan dipakai lagi. Jangan dipakai lagi. Coba besok membersihkan dulu. Insya Allah jawaban doa bakal ada kalau gelasnya bersih. Udah jelas bapak, airnya mah bening, doanya mah cakep, tinggal gelasnya kita bersihkan. Termasuk deh yang mamahnya sakit, ibu yang mamahnya sakit, bapak yang mamahnya sakit, udah kencing di situ, buang air besar di situ, mohon ya, segala di situ. Caranya begini. Ini kan kadang-kadang suka ada datang ke rumah, Assalamualaikum Ustaz Misbah, Waalaikumsalam. Ada apa nih Bu? Ustaz, ibu saya udah kencing di situ, buang air besar di situ, segala di situ Pak Ustaz. Lalu gimana? Saya udah musyawarah sama kakak saya, sama adik saya, kalau mau dicabut Pak Ustaz. Emangnya saya diceroboh? Kadang-kadang dikasih air, ibu kasih minum aja.
begitu dikasih minum 2 hari balik lagi. Pak Ustadz minta, alhamdulillah kemarin mohon maaf begitu dikasih lemes Pak Ustadz mas saya. Ternyata sekarang seger lagi Ustadz. Mulai fitnah orang tuanya, mungkin emas saya punya pemakai Pak Ustadz, kayaknya punya susu bapak ibu. Ijroil nggak takut sama susu, jangan-jangan susu centong saya takut. Jangan-jangan susu centong karena takut. Yang menyebab adalah susah ruh keluar dari badan. Bidan bin yusibuhu, karena dosa yang dilakukan. Makanya ibu usahakan kalau emaknya bapaknya begitu, buru-buru kumpulkan anak mantu cucunya, sholat tobat semuanya. Beres sholat tobat, ini kadang-kadang boro-boro sholat tobat malah nyari daun kelor. Betul kan ini ya, daun kelor. Emaknya ngeringkel aja di pojok, datang anakku, oh ini dipukulin pakai kelor, cakap dulu ya. Emaknya dicepretin, awas. Coba nyepretin orang tua entar sama anaknya pakai binis kalian. Coba sama orang tua nyepretin, modal nyepretin daun kelor. Ibu bapak ingat, di antara dosa yang Allah akan buktikan adalah dosa dan ibadah kepada orang tua. Yang masih muda, kalau anda lebaran ngasih biskuit sama sirup ABC sama orang tua, pasti akan bakal begitu. Kalau ibu suka ngasih baju dari Tanah Abang sama emaknya, pasti ntar anaknya bakal begitu. Ini kadang-kadang suka nyebelin orang tua yang kagak ngerti, suka nyalahin mantu pak. Kadang-kadang lebaran mantu yang disalahin, dasar tuh mantu sialan tuh. Lebaran kan ngasih baju, lebaran kan ngasih musik. Jangan nyalahin mantu, itu dosa kita waktu emaknya masih ada, waktu bapaknya masih ada. Makanya jangan macam-macam sama orang tua. Di antara ibadah yang Allah buktikan, ibadah kepada orang tua. Di antara yang menimbulkan dosa makan tadwa, dosa sama orang tua yang oleh Allah akan dibuktikan. Makanya titip daun kelor bu hilangin. Ya, kalau mau dibikin, mohon maaf, mau dibikin makanan silahkan. Tapi kalau buat nyepretin orang tua tidak boleh. Nggak boleh buat nyepretin orang tua. Alhamdulillah, subhanallah, nggak boleh ibu bapak. Lanjut. Satu adalah ikan posisinya sekarang 2022 kayaknya udah pada naik ke daratan. Maka kejadiannya sebegini pak, ibu mohon maaf. Maka kejadian pada saat sekarang ini kejadiannya seperti ini. Bisa diasam garamnya nggak berdaya. Padahal Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Tanah Abang sampai Muara Angke, mohon maaf, 17.000 pulau, belum Pulau Gadung, Pulau Mas, Pulau Seribu, belum itu. Tapi kenapa sih kejadian seperti ini? Jawabannya singkat, ikannya sudah naik ke daratan. Udah buktinya bapak kemarin, ada remaja yang kemarin nonton bola. Pas begitu nonton bola malamnya pembukaan Qatar, ya Allah. Itu luar biasa ya, itu mohon maaf, luar biasa pengeluaran dana buat bola, subhanallah wa bihamdi. Begitu malam Senin pembukaan Qatar, dibuka malamnya Allah pura-pura jam 2 siang ditegur Cianjur oleh Allah. Kenapa kejadian seperti itu? Karena udah paham semuanya. Begitu datang bola itu macam-macam bang, macam-macam. Tanya anak remaja, tanya mohon maaf bapak-bapak, tidak sedikit dengan adanya bola ada pur setengah. Ada leprekan kan Pak? Allahu Akbar. Sedangkan tadi saya sampaikan tuh, man akal halal korojal halal, waman akal haram korojal haram. Kalau bapak masukin anaknya dari barang yang halal, siap-siap anaknya soleh dan solehah. Tapi kalau coba-coba barang yang haram masuk ke anaknya, pasti bapak siap-siap anaknya bakal bengal sama orang tuanya. Naudzubillahimin. Kita bareng-bareng ya ngerapihin di makalamnya Pak.
kalau ngedengerin pengajian dulu dari guru-guru kita, kalau saya mohon maaf lah, dikarenakan imal sebenarnya untuk ceramah di sini guru-guru saya tunggu semuanya nih. Ya alhamdulillah kalau ngedengerin nasihat ini kan Pak bisa jadi nyambung ibu, bisa nyambung. Coba kalau bodoh mah bahaya, kalau bodoh mah ibu nggak nyambung. Niat baik tata cara salah pasti jawabannya salah. Sekali Pak, niat baik Bapak, tapi tata caranya salah karena kagak ngerti pasti jawabannya salah. Suami istri Bapak kena musibah suami istri. Suaminya lagi naik motor itu ban depannya meledak. Istrinya di rumah antingnya hilang sebelah. Dua-duanya kena musibah. Begitu nyampe ke rumah, mohon maaf, suaminya maju. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang, kenapa si abang kelihatannya marah-marah, kesel, ban depan pecah. Mama juga kenapa maju begitu, kesel, anting hilang sebelah. Kena musibah dua-duanya. Suaminya ke kamar ganti baju, istrinya ke dapur melanjutin masak. Suaminya di kamar ngomong begini, aduh kasihan istri saya antingnya hilang sebelah. Ah, ban belakang saya jual aja buat beli anting. Bagus kan Pak? Bagus. Ibu di dapur sama ngomong juga, kasihan suami saya ban depannya pecah. Ah, anting sebelah lagi saya jual. Niat baik ngejual mohon maaf anting, niat baik ngejual ban belakang, cuman salah tata caranya, kagak musyawarah. Main jual di ban belakang, beli anting sebelah. Ibu buka anting sebelah, main beli ban depan. Pas nyampe ke rumah kata suaminya mau bikin surprise buat istri saya. Sama kata suaminya, ibu mohon maaf ban depan dibungkus bikin kadoin. Udah dibikin kado istri suaminya, anting sebelah dibikin kado juga. Pas nyampe ke rumah, ayah, mama mau senyum dua-duanya. Ayah, mama, mama, ayah mau ngasih hadiah sama mama. Mama juga sama mau ngasih hadiah sama ayah. Mana hadiahnya? Pas diangkat gede banget. Ini kok gede banget? Udah abang, ayah mah diem aja. Ayo kita bareng-bareng buka dulu. Pas dibuka isinya ban depan, bukan alhamdulillah, aduh ban belakang udah dijual. Tata cara salah jawabannya. Istrinya pasti buka antingnya sebelah, aduh anting sebelah dan sebelah udah dijual. Niat baik, tata cara salah, pasti jawabannya salah. Tolong dong ikan, masuk ke air lagi ya. Ibu supaya aman ikan, masuk lagi dong ke dalam air. Cacing masuk lagi ke dalam punah, masuk lagi ke dalam tanah. Aman Pak? Burung udah aja. Aman kalau di atas mohon maaf. Kalau udah ke bawah apalagi bentar lagi Pak. 2023 tinggal seminggu lagi, tinggal 8 hari lagi. Ahad mohon maaf berjumpa 2023. 2022 meninggalkan kita. Saya suka ingat baca surat Yasin Pak. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Wa man nu'ammirhu nunaqishu fil khalqi afala yaqilun. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kesini semuanya. Bismillah, 1, 2, 3, la haula wala quwwata illa billah. Waman, dan siapa orang nu'amirhu, kami panjangkan umur orang itu, nunakishu, kami kembalikan orang itu, bil kholqi, ke asal semulanya. Apalah yakilun, apakah mereka tidak berpikir? Satu kalian, siapa orang yang diberikan panjang umur oleh Allah, maka orang tersebut bakal dikembalikan ke asal semulanya. Ibu bakal balik ke asal semula Pak. Menurut ulama ahli mufassir memang beda pendapat. Yang pertama bakal kembali seperti bayi baru dilahirkan. Berasakan Pak? Apaan bayi dilahirkan? 1 al-hirom, 2 ad-doib, 3 naksul amal. Berasakan bayang udah 50. 1 al-hirom, datang penuaan. Datang Pak. Ntar pulang maulid Bapak nyampe ke rumah, peci muka Bapak.
itu kembang jambu ada di kepala semuanya Pak. Benar kan ya? Buka tuh udah sepuh kita itu saudara. Al-Hiram datang penuhan, tolong ibu tangannya ke depanin, cacing karet udah pada kelihatan tuh. Siap-siap Bapak Al-Hiram. Datang penuaan udah nggak bisa diakalin lagi. Satu datang penuaan, bapak nggak bisa diakalin lagi, ibu apalagi ibu-ibu. Ibu walaupun dicuci pakai sabun payah tetap aja ngondoi. Sabun payah, bambu hitam, Amora yang 200.000, malam dimaskerin cap bengkuang, malam ngomak dimaskerin, pagi-pagi ngondoi lagi. Satu Al-Hiram bapak juga kan sama kan Pak. Mohon maaf kadang-kadang luar biasa. Satu Pak penuhan nggak bisa diomongin Pak. Yang kedua adoib semakin lemah saudara. Ingat dong 2023 tinggal 8 hari lagi. Umur kita kekuatan semakin kurang. Coba yang kedua Pak, adoib bapak itu semakin lemah bener Pak lemah kan. Malam Jumat kemarin surat Yasin dideketin hitam dijauhin buyar kan Pak. Ibu ya gitu kan, tapi nyebelin kalau duit kalau tertuker. Kalau duit memeleng juga tahu. Kalau Quran kadang-kadang dideketin hitam kan Pak, dijauhin buyar. Udah satu adalah Al-Hiram, dua adoib semakin lemah. Berasa kan Pak? Ibu udah sepuh begini udah mulai berasa. Ya Allah, ngaji bentar pantat panas ibu panas. Makanya jangan kaget kalau ngaji suka belok kanan belok kiri. Oh berarti udah sepuh. Yang udah belok ibu mohon maaf Al-Hiram. Yang ketiga naksul amal, kurang tenaga. Bener kan Pak kurang tenaga? Mohon maaf hari Minggu. Bapak-bapak mohon maaf kemana Pak? Futsal. Udah pakai sepatu begitu nyampe ke lapangan mohon maaf lari ada nendang kagak ada. Nendang ada lari kagak ada. Gus kolot bapak kolot. Kolot ngapain lagi? Ibu sama. Ibu juga udah sepuh astagfirullahaladzim. Kadang-kadang kita udah sepuh, tolong dong. Yang bagus introspeksi diri, jangan suka nyalah-nyalahin yang lain Pak. Jangan dong. Sampai kita ngeselin sekarang makanan disalahin. Yang lambung kadang-kadang amak-amakan gara-gara kopi lambung. Kopi yang disalahin. Untung kopi kagak ngomong kenapa gue diminum. Yang asam urat. Yang asam urat tolong dong kasihan tukang ketoprak Pak. Gara-gara ketoprak yang disalahin. Kalau ketoprak ngomong kenapa gue dimakan. Kadang-kadang enak kita suka nyalahin orang. Janganlah malu beres maulid. Harus mawas diri ibu udah sepuh. Pakaian tolong dong sesuaiin Pak. Bapak juga yang udah 50, udah 60 sesuaikan dong pakaian Pak. Kadang-kadang udah 60 pakai celana pensil kagak pantas. Ibu udah 60 pakai legging ampun. Udah makainya susah. Pas dibuka rapat kulit legging. Ingetin 2023 bentar lagi. Ayo pada sadar bareng-bareng bukan buat saya kok Pak. Karena kan satu adalah mohon maaf dibalikan seperti anak kecil. Lebih serem lagi kita bakal kembali ke dalam tanah. Tanah dulu asal Nabi Adam dari tanah, maka Bapak juga pun bakal masuk mohon maaf bakal jadi tanah kembali. Ibu lihatin, maka sunnah pipi yang kanan dikenain ke tanah bukan wajib tapi sunnah hukumnya. Yang wajib mah jenazah dalam kubur adalah dihadapkan ke arah kiblat. Kalau pipi dibuka dikenain ke tanah, bahasa orang tua dulu diciumin ke tanah, itu mah hukumnya sunnah. Enggak dibuka juga nggak apa-apa. Cuman kadang-kadang kita tuh suka kalah sama sinetron. Pak Ustadz kagak dibuka suka datang Pak Ustadz. Bukain gue. Bohong. Jangan dipercaya. Orang sudah masuk kuburan nggak bakalan bisa balik lagi. Enggak ada balik lagi. Mau bisa udah masuk alam barzakh udah terhalang nggak bakal bisa balik lagi.
Jadi kadang-kadang subhanallah wa bihamdi, Bapak ayolah kita ngerapi-rapiin bersama-sama. Usahakan kamu ngapain lagi sih? Makanya saya suka ingat dalam surat Al-Jumu'ah, coba Ibu, mohon maaf Bapak, ingetin di surat Al-Jumu'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Qul innal mautal ladzi yafirruna minhu famulaqi summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayo siapin. La haula wala quwwata illa billah. Qul, katakan oleh Muhammad, innal mauta, sesungguhnya kematian, alladzi yafiruna minhu, yang mana manusia lari dari kematian, pamulaki, maka kematian bakal berjumpa dengannya. Summa turoduna, lalu akan dikembalikan kalian ila alimil ghaibi wasyahadah, kepada Allah yang mengetahui barang yang terang-terangan dan barang yang gaib. Wainnabiukum, Allah akan menceritakan bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang pernah kalian lakukan ketika hidup di dunia. Apakah Bapak agak takut dengan ayat ini? Ibu agak takut dengan ayat ini? Satu kata Allah, kalian itu bakal takut lari dari kematian. Benar semuanya takut dengan kematian. Pala pusing, buru-buru paramik, takut meninggal. Benar kan Pak? Buang-buang air, buru-buru minum diapet, takut meninggal. Kemarin corona mulut dibekek, takut meninggal. Kemana-mana takut meninggal. Bapak, walaupun Bapak Ibu takut meninggal, tetap kematian mau bakal berjumpa. Yakinin beres maulid. Ntar belakangan maulid saya sampaikan. Ini kasih dorongan dulu Ibu dan Bapak. Jadi walaupun Anda takut dengan kematian, pasti mati mau bakal datang. Cuman pertanyaannya malam ini Pak, saya tanya, kira-kira Bapak ntar meninggal lagi ngapain? Ibu lagi ngapain ntar meninggal? Waduh, kalau Ibu meninggalnya lagi megang Quran, Ibu meninggal lagi pakai mukena, meninggal Ibu lagi baca sholawat, Bapak lagi di masjid, Bapak meninggal. Oh, kawi-kawi aman, menteng pulau aman, karet pipa, karet bensin aman, jangan takut Bapak. Kenapa? Meninggal lagi ibadah. Ibu lagi sholawatan kekencengan, sholatul tul meninggal dulu. Bapak lagi megang tasbih, lo panas, Allah, bakal kekencengan, tasbih kena hidung, aman kayak dipakai. Kalau Bapak meninggal lagi ibadah, cakep luar biasa. Kepingin mohon apa lagi maulid, gabung ke masjid roboh, hancur Bapak, gabung meninggal semua di dalam masjid, aman Pak karet pipa. Lagi maulid roboh ini masjid, aman karet pipa. Bahkan besok pasti masuk kuburan. Itu Rahman meninggal lagi maulid, masjid roboh, meninggal semuanya kecuali ustadz yang aman. Jadi maulid Pak, aman Pak. Cuman awas jangan coba-coba. Bapak mohon maaf meninggalnya lagi megang mikvah malam-malam. Bapak malam minggu Bapak mohon maaf lagi megang begini aja. Malam ini malam terakhir bagi kita. Gabung Bapak di kuburan. Bapak aja di kuburannya. Ibu lagi senang. Saya lagi senang. Tapi mohon maaf meninggal. Bahaya ribet. Maka tolong dong besoknya yang senang, ibu-ibu yang senang pakai baju yang bagus, yang rapi dulu ya, yang senang. Mama silahkan supaya sehat, silahkan senang. Cuman yang bagus, yang rapi pakainya. Lalu kalau bisa musiknya ganti, jangan rambutan. Kalau besok mohon maaf senangnya pakai rebana, dung. Cuma
cuman kayak kurang enak ya dia kalau senang pakai kurang enak. Silakan semuanya bakal jabatan innalillahi semuanya bakal innalillahi semuanya. Cuman pikirkan malam beres maulid ini kira-kira saya innalillahi lagi ngapain, kan nggak tahu Pak Ustaz. Kalau bapak ibu merasa kagak tahu maka harus siap-siap. Satu, banyakin ibadahnya. Dua, rem dosanya. Khawatir lagi dosa, mohon maaf meninggal. Ustaz, kalau saya udah meninggal apakah selesai masalah? Enggak ibu, beres meninggal itu bukan selesai. Payuna punah summa turaduna ila alimil ghaibi wasyahada. Bapak ibu bakal turaduna, bapak ibu bakal dipertemukan semuanya dengan Allah. Enggak melihat yang ganteng, yang cakep, yang kurus, yang gemuk bapak, yang kaya, yang miskin, enggak ngelihat begitu. Semuanya bakal berjumpa dengan Allah. Pertanyaannya Pak, kira-kira bapak kalau berjumpa dengan Allah, ibu berjumpa dengan Allah, kira-kira Allah ngapain sama kita? Ngapain sama kita? Kalau bapak disayangin sama Allah, anteng Pak di kuburannya juga Pak. Tapi yang ngerinya dibenci sama Allah. Boro-boro kita disayangin sama Allah Pak. Dulu waktu istri masih ada, saya disayangin sama istri, mohon maaf baju dicuciin, makan disiapin, tidur ditemenin, baru disayang istri Pak. Apalagi kalau bapak disayangin sama Allah, ibu disayangin sama Allah. Sekarang bapak dibenci sama Allah, boro-boro dibenci sama Allah Pak. Ibu baru dibenci sama mertua juga gak enak tidak? Sama mertua waktu kemarin mau pertama nikah kan Pak, kita masih rumah di PMD, perumahan mertua indah kan Bu ya, masih di PMD. Ingat, mohon maaf, mertua pada ngomong cuman sama kucing doang, kucing molor belum keluar kucing keluar. Perasaan mertua ngomong sama kucing, perasaan sama saya Pak itu kan kagak, entah baru ngomong sama kucing. Kenapa Bapak kejadian seperti itu? Karena jawabannya adalah kita mantunya ngeselin. Makanya supaya Allah senang, ibu supaya Allah cinta, usahakan adalah dari mohon maaf dari dunianya bawa bekal yang banyak. Gimana Bapak kalau bawa bekal yang banyak, boro-boro malaikat munkar nakir. Bapak kemarin waktu kedatangan mantunya tajir banget Pak, roti buaya gede-gede, bawaannya banyak, duit buat apa namanya, duit buat apa namanya, serahannya gede. Begitu 500 meter karena tajir calon mantunya, 500 meter udah pakai petasan Pak, cipir pakai petasan. 100 meter disambut pakai marawis, kocorak gejubur, gitu kan marawis ya. Udah dekat dikalungin pakai bunga, udah dikalungin digandeng sama calon mertuanya. Kenapa? Bawaannya banyak. Sama kayak ibu, kayak bapak yang duhanya 8 rakaat. Ini kan wajah-wajah duha semuanya kan Pak. Amin dong Pak. Amin. Ibu, kalau ibu banyak baca Qurannya, Allah Robuna, begitu masuk alam kubur, kata Munkar Nakir, wilujeng sumpi, sugeng rabu, selamat datang. Kenapa? Bawaannya banyak. Coba kalau bapak punya mantu buntal kadut, amit-amit. Kadut, bawaan kagak ada, datang ngumpet ngindik, nggak bakalan disambut. Sama kayak bapak balik ke kuburan nggak bawa amal, begitu masuk persis kayak Bung Yamin. Abang bawa apaan? Abang bawa gini, pas di dalamnya sepatu butut, bahaya. Ditabok Munkar Nakir, kita boro-boro ditabok Munkar Nakir ya. Baru ibu kesenggol sama suaminya juga ibu, apalagi ibu cengeng banget kalau kesenggol sama suaminya, cengeng banget kesenggol sama suaminya, sampai dinyanyiin segala. Kelepok dikit dong, cuman gitu doang. Oh iya dinyanyiin, lihatlah tanda merah di pipi. Mohon maaf, sambil dinyanyiin. Apakah kagak ingat lagu Kiai Muda, lagu Sajebri?
Mohon maaf, bukan kesenggol Ustaz Jepri, nggak tanggung-tanggung, dipukul, dipalu sehari-hari. Makanya kita kurang hari latihan bawa kampak, latihan. Kalau ibu kuat nggak apa-apa, nggak sholat silakan, asal kuat. Kalau benar-benar kagak kuat, aku jalanin ibadahnya, ketemu sama Allah. Pak Ustaz, kalau saya udah berjumpa dengan Allah, ngapain sama saya? Oh, jawaban terakhirnya Pak, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan nyeritain apa yang pernah kita lakukan ketika hidup di dunia. Pak, dari mulai usia 15 tahun Bapak sampai berita duka cita diceritain semuanya. Ibu, dari pertama ibu keluar darah head sampai ibu meninggal, Allah Bapak, semuanya bakal diceritakan. Coba aku sentuh dada kita malam ini lewat maulid. Saya kepingin ada perubahan beres maulidnya. Panitia ngadain acara, mohon kepingin ada perubahan, langkah ke depannya supaya lebih baik. Amin. Supaya ada perubahan, karena kalau di sono jauh di sono. Kadang-kadang beres maulid, gitu lagi Bapak, itu lagi. Maka saya alhamdulillah sama Kiai Rifki, mohon maaf bendara ini, beliau ada tinggal sama-sama saya di sawah besar. Itu sawah besar adalah luar biasa, kecamatan paling muda se-Jakarta Pusat adalah sawah besar Pak. Sawah besar, karang masih anyar, karangnya masih anyar. Pasar baru, masih baru. Gunung baru sehari, gunung sehari Bapak. Mangga baru 2, belum banyak, baru 2 mangganya, cuma 1 doang, ini doang. Mohon maaf yang paling sembunyi itu Pak, tapi jangan khawatir, sawah besar, udah sawah besar lagi Pak. Kalau di Kemayoran kan mohon maaf ya, kadang-kadang Kemayoran, Cempaka Putih atau Senen kan lain Pak bawa nama-namanya. Ayo bareng-bareng kita bersama-sama robah ujungnya yang kita takutkan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Bapak Ibu, Allah akan nyeritain apa yang pernah kita lakukan ketika di dunia. Astagfirullahaladzim. Dari mulai pertama darah head ibu keluar sampai ibu meninggal, ada catatan ibu sholat dan catatan kagak sholatnya. Ada Bapak ada catatan sholat dan kagak sholatnya, ada catatannya. Enggak, Rokib gak bakalan hilang catatannya, Atim gak bakalan hilang catatannya, semuanya ada. Ibu, iya Pak Ustaz, saya pernah ninggalin sholat kemarin waktu hajatan Ustaz. Waktu hajatan kemarin mau sholat duhur baru setel ijab kabul Ustaz. Sholat asar ganti baju, maghrib banyak tamu, isya ngitung kotak amal, ada tulisannya kotak amal. Apakah kagak takut ntar diceritain begitu? Coba mohon maaf, sekarang usia udah seperti ini Pak, udah gemeteran badan kita, udah gemeteran. Makanya Ustaz tadi mengawali ceramah itu, tolong dong ikan mas buru-buru masuk lagi ke air, cacing dong buru-buru masuk ke tanah. Lalu yang ketiga, mohon maaf, burung itu enakan di udara, jangan suka pada turun, jangan suka naik, mohon maaf, ke daratan. Quran tolong dong ingetin. Ustaz minta saya satu aja Bapak, mohon maaf, awal surat Al-Fatihah Ibu tadi baca, Bapak tadi baca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, adapun segala puji lillahi, milik Allah Rabbil alamin, yang menguasai alam. Bapak Ibu, alam ini Allah yang punya, saudara, Allah yang punya. Makanya kalau ibu ingin gembira dunia, gembira akhirat, usahakan deketin yang punyanya. Alam semuanya Allah yang punya. Kalau saya contohkan, Allah yang punya rumahnya, ibu dan bapak yang ngontraknya. Tolong dong yang ngontrak bikin seneng yang punya rumah. Kalau yang ngontrak bikin seneng yang punya rumah, insya Allah ngontraknya aman. Tapi kalau yang ngontrak udah ngeselin sama yang punya rumah, jelas ada ngontraknya nggak bakal betah. Makanya saya suka ngiri sama kiai-kiai yang di daerah ibu bapak, ngiri sama kiai yang di daerah, mohon maaf, kerjanya cuma masjid pesantren, mohon maaf, madrasah, masjid pesantren, madrasah. Begitu dilihat kain sarungnya behares Pak, perasaan kita yang cari nafkah berangkat pagi pulang sore, tambah lembur kain sarung gajah bulu banget. Paling naik dikit gajah ngerangga.
kenapa sih ibu kejadian seperti ini? Kurang dekat sama yang punya bumbinya, kurang dekat sama yang punya alamnya. Peci udah pada putih, mohon maaf udah berangkat menunaikan ibadah haji. Kenapa? Jawabannya singkat, yang ngontrak bikin seneng yang punya rumah. Tapi sekarang kenapa kejadian seperti ini? Jawabannya, yang ngontrak udah ngeselin yang punya rumah. Maka yang punya rumah sekarang marah. Coba buktikan. Dulu mas subhanallah wa bihamdi, nasi beras mohon maaf waktu masih sulit enggak jadi penyakit. Tapi kok kenapa sekarang nasi jadi kencing manis, ikan asin jadi darah tinggi, kacang-kacangan jadi kolesterol. Yang ngontrak ngeselin yang punya rumah. Sekarang mau makan, coba bapak mau makan, sekarang tuh Allahumma barik lana udah ditinggalin. Begitu makan subhanallah wa bihamdi, bukan baca Allahumma barik lana, nyebut handphone, foto gue lagi makan. Makanya pantes yang punya rumah ngasih modal, kesel sama yang ngontrak. Bapak coba tolong yang ngontrak rapi-rapiin supaya yang sudah kita itu dosanya udah terlalu banyak boro-boro sama Allah sampai sama binatang. Bapak di kita itu dosanya udah terlalu banyak sama binatang. Allah Rabbuna. Laki-laki sama perempuan gaul bebas, yang disalahin kebo, kumpul kebo. Kata kebo kurang ajar lu yang enaknya gue yang dipitnahnya. Manusia yang salah, kebo yang disalahin. Maka pantas temen kebo marah sapi jadi sapi gila kan kemarin. Itu gara-gara mitnah kebo. Perempuan malam di sawah besar disebut namanya ayam. Kata ayam kurang ajar, ibu yang suka nongkrong di dapur itu bu yang Muhammad. Kalau begini itu mau nabi ke jalan disebutnya ayam. Kata ayam kurang ajar, lu yang enaknya gue yang dipitnanya. Sampai temen ayam burung kan marah ibu, jadi penyakit flu burung. Yang korupsi gambarnya tikus, kata tikus lu yang ambil duitnya, gue yang ditantangnya. Sampai kencing tikus kan Pak. Ini kenapa? Karena yang kontrak ini udah ngeselin. Maka tolong dong ibu bapak, kalau beres maulid misalkan buru-buru satu minum kopi semuanya. Minta tadi minum kopi Pak. Ibu bapak beres maulid tolong minum kopi semuanya. Yang pertama top kopi, yang kedua ibu pilih kopi luwak, yang terakhir adalah kapal api. Coba minum ya. Ustaz apaan? Yang pertama top kopi, Iwan Fals bola bidang, bongkar kebiasaan yang lama. Bongkar Pak. Yang duhanya 2 rakaat bongkar jadi 4. Yang tahajudnya 2 rakaat bongkar jadi 4. Yang pelit dari GHC bongkar jadi 5. Bongkar. Cuman kalau beres minum top kopi, buru-buru minum kopi luwak Pak. Nggak bikin kembung Pak, bikin kembung. Artinya Pak, beres maulid jangan ngeselin orang. Kalau itu top kopi udah diminum, kopi luwak udah diminum, baru ditutup dengan kapal api, jelas lebih. Seharusnya mesti dapat pit ini seharusnya dari tukang kopi di sebelah. Harus dapat ini iklan dulu Bapak. Makanya tolong dong yang suka minum kopi, bener top kopi, bongkar kebiasaan yang lama. Alhamdulillah saya dengar tadi ibu santunan anak yatim Pak. Allahumma ini bangga banget kepada ibu dan bapak yang disipin hartanya. Ibu dan bapak, ternyata sodako harta yang dikeluarkan mohon maaf akan membuat adem kita di kuburan. Adem Pak. Yang kemarin nyumbangnya 100.000 Pak Ustaz, itu mah AC 2 PK di kuburannya. Adem. Ustaz saya mah 50.000 1 PK Pak. Yang 2.000 itu bekas aqua. Jadi Bu ya, yang 2.000 jadi terima kasih yang 2.000, terserah mau milih yang mana, silakan. Kan tambah gede kan tambah bagus, pengeluar itu tambah gede kan tambah bagus. Ibu bangun rumah di Kelapa Gading kan lain harganya Pak.
Makanya saya suka titip ibu kepada ibu yang punya anak, Pak, kalau bisa kepada bapak dan ibu yang punya anak, tolong dong, ini yang punya harta sekarang itu ngeri punya anak. Ngeri gimana Pak Ustaz? Satu adalah mohon maaf tentang masalah harta kepada anak. Mendingan yang bagus mah kalau bisa mah bapak hibah ya. Ibu kalau bisa mah hibah. Kumpulkan, udah Ustaz saya mah anak badan saya udah seperti ini, yang bagus mah dikumpulkan anaknya. Nah, ini mama, ini ayah nih punya harta alhamdulillah sekian. Sekarang mama dan bapak mau bagiin sama kalian. Kalau bisa mau dibagiin, ibu mau berbagi sehat. Bapak masih ya khawatir kalau dibagiin, mohon maaf ibunya udah nggak ada, bahaya ibu sekarang gitu. Mendingan waktu itu panggil anak paling gede, kedua, ketiga, ibu sebutin di situ. Nah, mama udah tua, nah bapak udah tua. Nih ke mama bapak akan bagiin harta. Cuman catatan doang ya. Nih buat kamu kelapa gading. Kasih bapak yang kelapa gading Pak ya. Anak nomor 2 kasih depan Monas. Buat kamu depan Monas. Yang ketiga Muhammad Cempaka Putih. Monas silahkan kasih bapak Monas. Kemajuran kasih oleh bapak. Cuman wasiat yang dari titip ya nak, kita ibadah jangan ditinggalkan, sholat kerjakan, puasa kerjakan, dan rumah depan masjid jangan dijual. Kok jangan dijual? Rumah orang. Rumah orang jangan dijual. Aduh, ya Rabbana ya Karim. Ayo masukin Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini keluarga silakan kepingin ada perubahan supaya langkah kita ke depan lebih baik. Silakan Bapak ingetin apa yang sudah saya sampaikan. Orang yang sukses subhanallah wa bihamdi. Kepada Bapak yang usia udah seperti ini, ibu yang usia udah seperti ini, tolong ingetin kalimatnya. Jemaah Maulid 1. Kalau Anda kepingin kupu-kupu jangan ditangkap. Kalau Anda kepingin adalah melihat indahnya sayap kupu-kupu, jangan ditangkap. Cukup jawabannya, banyakin nanam bunga. Kalau bapak ibu banyak nanam bunganya, insya Allah kupu-kupu bakal datang, kumbang bakal datang, lebah juga pun bakal datang. Asal syarat banyak nanam bunganya. Tapi kalau bapak ibu jarang nanam bunganya, jangan harap kupu-kupu bakal datang. Makanya beres maulid usahakan bunga sholatnya banyakin, bunga puasanya banyakin, bunga ibadahnya banyakin. Ntar innalillahinya bakal kelihatan. Kelihatan bapak, mohon maaf. Dan saya paling takut, mohon maaf kalau ngedengar ada perkataan Imam Nawawi Al-Bantani. Beliau bilang, mohon maaf di dalam kitabnya, bila mana ada orang yang meninggal, bila mana ada orang yang meninggal akan kelihatan oleh keluarganya celaka dan bahagianya. Satu tanda jenazah yang bahagia, bapak mohon maaf nih ya ibu. Satu tanda jenazah yang bahagia, bila mana ada jenazah ketika sakaratul mautnya ada keringat di pelipisan matanya. Yang kedua hidungnya agak mangkak. Yang ketiga wajahnya cerah, bahwa min rahmatillah. Itu tanda jenazah yang bakal bahagia bapak. Sok perjuangkan, ibu perjuangkan. Ketika sakaratul maut ada keringat di pelipisan matanya. Yang kedua hidungnya agak mangkak. Yang ketiga wajahnya adalah cerah, bahwa min rahmatillah. Itu tanda jenazah yang bahagia. Tapi jenazah yang celaka tandanya naudzubillah, summa naudzubillah, summa naudzubillah. Satu, kalau ada jenazah meninggal waktu sakaratil mautnya, satu ngorok seperti kambing dipotong pada hari raya Idul Adha. Ngorok bapak, loh Rabbuna naudzubillah. Yang kedua berbusa mulutnya berbusa. Yang ketiga adalah tidak ada kecerahan di wajahnya. Naudzubillah, summa naudzubillah. Bapak itu jalan kita semua. Makanya kalau baca surat An-Najiat silakan ibu baca. Wan najiati gharqa, wan nasitati nasto. Itu yang bikin deg-degan yang ini juga bapak. Wan najiati gharqa, demi malaikat pencabut nyawa secara kasar nyabutnya. Wan nasitati nasto, demi malaikat pencabut nyawa secara perlahan-lahan.
Jadi manusia itu meninggalnya dicabut oleh malaikat. Ada yang secara kasar dicabutnya, ada yang dicabutnya secara perlahan-lahan. Siapa yang kasar? Orang yang tidak beriman dan orang yang bergelimang dengan noda dan dosa. Dicabutnya bapak kasar, maka pantas pas dicabut ngangak mulutnya, lidah mohon maaf ngejulur, mata melotot, kasar dicabutnya. Tapi ada jenazah dicabutnya secara nasto, dicabutnya secara perlahan-lahan. Maka ada jenazah pas dicabut senyum, bersih wajahnya. Mohon maaf nih, anggota badannya luar biasa bagusnya. Kenapa? Karena dicabutnya adalah secara nasto. Pikirin bapak ibu, mau gorkok mau nasto. Bukan saya bapak dan ibu yang nentuinnya. Saya hanya menyampaikan, mangga silakan mau gorko mau nasto, terserah bapak terserah ibu, ada di bapak dan ibu. Makanya orang yang sukses adalah 3 pak. 1, Allah dijadikan tempat meminta. Nabi Muhammad dijadikan contoh. Yang ketiga adalah minta doa orang tua. Ini adik-adik yang masih punya orang tua, kembali 1, Allah jadikan tempat meminta. Jangan kemana-mana kalau ibu bapak punya masalah. Adik-adik yang belum punya motor, jangan kemana-mana, minta dulu sama Allah. Minta dulu, sok pakai sholat duha. Minta motor nggak apa-apa, Allah maha kaya. Assalamualaikum. Allahumma inni as'aluka wa Honda wa Vespa wa Yamaha wa Supra wa Nmax. Boleh nggak apa-apa. Ibu, saya ingin mobil, mangga ibu mobil berdoa. Tahajud bu, Allahumma inni as'aluka wa Toyota, wa Innova, wa Xenia, wa Kijang Kapsul. Ini kebetulan ada orangnya mau kesini aja pak. Nggak mohon maaf Pak Ustadz, iya kalau perlu mobil kesini pak. Mohon maaf, doa dulu, habis doa baru datang ke sini pak. Datang sama beliau ini mohon. Silahkan. Jangan dong, jangan kalau punya masalah kadang-kadang pak ibu kalau punya masalah jangan suka salah minta. Ini kadang-kadang ibu dompet hilang nanyanya sama si mbah. Lalu dengerin omongan si mbah, jangan suka dibohongin. Mbah, dompet saya hilang, kira-kira siapa yang ngambilnya? Si mbah jawab, pasti orang dekat. Bukan kita jawabannya pak. Pasti jawabannya pasti orang dekat. Ya iyalah orang jauh mah nggak bisa ngambil saudara-saudara. Makanya bapak harus dipikir yang disampaikan, bukan dia nggak salah, bener yang dia sampaikan. Orang jauh mah nggak bakal bisa. Kadang-kadang mau jualan, mbak mau jualan, ini jualan kok kenapa sepi banget begini? Coba mbak lihat. Kata si mbak, wah ini masalah pintu yang disalahin. Kadang-kadang harus bongkar pintunya. Akhirnya jualan belum laku udah ngebongkar pintu, habis akhirnya jualannya. Kita minta subhanallah wa bihamdih, minta sama Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, terserah. 2 Nabi Muhammad lewat maulid, tolong dong dijadiin contoh. Pak, 1 aja minta kepada Bapak. Contoh Rasulullah 1, beliau ada tidak pernah mencaci makanan. Enggak pak, istrinya masak kebanyakan cuka juga pasti tanya, ya Rasul, mohon maaf tadi kebanyakan cuka ya Rasul. Gimana jawaban Nabi? Kata Nabi jawabannya, aduh kebetulan hari ini kepingin makanan yang banyak cukanya. Rasulnya begitu pak. Coba kalau di sini pak kepedesan, luar biasa. Pedes amat, marah-marah. Ibu juga sama Buya, mohon maaf. Titip rumah tangga itu mohon maaf kayak buah-buahan ibu bapak. Kayak buah-buahan, makanya kalau yang nikah biasanya suka ada bawa-bawa buah-buahan. Tolong dong sampaikan sama anak saya, sama calon mantunya, mama bawa buah itu contoh rumah tangga kayak buah-buahan. Ada yang manis, ada yang asam, ada yang sepet. Bener, rumah tangga juga begitu. Tanggal 1 sampai tanggal 5 manis. Baru gajian pak, manis. 10 sampai 20 mulai asem, betul kan Bu ya? Asem. 20 sampai 30 sepet istri kita bapak. Makanya contoh-contohnya kadang-kadang kita kurang ambil pelajaran contohnya. Maka yang kedua jadikan contoh Nabi Muhammad. Dan yang terakhir adalah minta doa kedua orang tua. Kalau ingin sukses tolong dong orang tuanya, hormatin, hargain dan minta doanya. Ustadz mas saya sudah almarhum, sudah almarhumah, silahkan bapak doakan. Bapak
titip ya kalau ziarah sama orang tuanya Pak, jangan suka salah minta jangan. Yang benar almarhum almarhumah adalah doakan, bukan minta kepada almarhum. Ini kadang-kadang suka salah mau hajatan, kadang-kadang datang ke kuburan emaknya. Oh yuk, nisan emaknya digoyang-goyang. Mak, mau hajatan jangan hujan mah ya. Apa hukumnya? Biar tamunya banyak, salah. Bukan begitu. Doakan almarhum almarhumah. Lalu Bapak kalau baca Fatihah depan orang tua di kuburan orang tuanya, tangannya diam. Bapak tadi Al-Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diam tangannya. Ini kadang-kadang Fatihah sambil nyabutin rumput. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Salah. Diam tangannya, kebetulan mau rumputnya dalam. Ini jadi salah baca. Makanya usahakan tangannya diam, kan mau ngasih hadiah mah harus bagus, maca Yasin, maca Fatihah yang bagus. Ini mohon maaf kadang-kadang ngasih hadiahnya asal-asalan. Maka alhamdulillah kepada ibu yang punya orang tua, makanya beruntung kepada bapak dan ibu yang ngajarin anak bisa baca doa. Kan beda Ustaz lihat kalau lagi tahlilan, kalau yang bisa baca Yasin sama yang kagak, yang bisa tahlilan sama kagak beda tahlilannya juga beda. Kalau yang bisa baca Quran bisa tahlilan, silakan Pak, masuk ke depan, pede. Kalau yang kagak lancar mah tahlilannya, Pak silakan masuk Pak, enggak di sini aja, masuk Pak, enggak di sini aja juga. Padahal kan di luar mah beda sama di dalam. Kalau di dalam apalagi dekat dosanya ada salam, ada apa di dalam. Kalau di luar biasanya dapat sangkua doang. Makanya silahkan, ayo kita rubah bersama-sama. Harapan ini dikarenakan saya silaturahmi aja sama orang tua saya, guru-guru saya yang hadir pada malam ini. Mohon maaf orang tua saya, Bu Saipudin, mohon maaf yang disampaikan. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat dan hidayahnya. Jadi yang hadir semuanya orang tua saya, guru-guru saya, mudah-mudahan pada sehat, panjang umurnya, mudah rezekinya, manfaat dunia dan akhiratnya. Dan para guru, para kiai, tolong doakan jemaahnya yang hadir. Mudah-mudahan jemaah pada sehat semuanya, panjang umurnya, mudah rezekinya, manfaat dunia dan akhiratnya. Dengan lewat maulid ini mudah-mudahan satu saat ibu dan bapak bisa berziarah ke Mekah Al-Mukarramah dan bisa berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Mau kan bapak berangkat umroh kan Pak? Mau, semuanya pasti jawabannya mau, cuman biasanya goncangannya ada di isi dompetnya. Mau Ustaz berangkat, mau ibu ada dompetnya, ada isinya, ada bekalnya, nggak ada. Jangan khawatir, masalah umroh, masalah haji itu udah panggilan dari Allah. Nggak menjamin duit banyak bisa berangkat, nggak menjamin mohon harta banyak bisa berangkat. Yang menjamin udah panggilan Allah. Teman saya mohon maaf di Bogor hanya jualan singkong doang Pak. Hanya jualan singkong doang Bang, abang berangkat haji jualan singkong. Iya Pak Ustaz, alhamdulillah saya jualan singkong sama kebunnya saya jual berangkat. Bisa sama kebunnya dijual. Memang sih perjalanan saat hadus ini memang merasakan. Makanya Pak, saya kalau berangkat umroh itu ngedengerin dari mutawib yang suka menyampaikan, sudah jadi ilmu. Contoh ibu satu lagi, kata beliau begini, berangkat haji berangkat umroh itu karena 3. Satu, ada berangkat hajinya karena lin niso, luar adalah lin nasab, yang ketiga lin nasib, kata beliau begitu. Yang pertama nisob, berangkat hajinya karena dompetnya tebel, uangnya ada, bekalnya ada, berangkat itu karena nisob. Yang kedua adalah karena nasab karena keturunan, biasanya mah ayahnya haji, anaknya biasanya suka haji. Anak bapak ayahnya umroh, anaknya umroh. Cuman beliau ngasih amalan, titip kepada bapak yang sudah haji, ibu titip kepada ibu yang sudah umroh, sudah haji. Bila mana ibu habis sholat, kata beliau,
usahakan walaupun udah lama berangkat haji, berangkat umroh, kalau beres sholat tolong baca talbiyah 1 kalimat, kata beliau. Kalau bapak udah haji, udah umroh, lalu baca talbiyah, maka bapak mohon maaf itu lagi netesin panggilan kepada anaknya, lagi netesin panggilan kepada keturunannya. Bapak udah umroh, ibu udah haji, bapak udah haji, ibu udah umroh, titip talbiyah tetap baca. Kenapa? Buat nurunin tetesan panggilan kepada anaknya. Maka baca ibu tetap, bapak talbiyah. Bapak ibu mohon maaf, 1 adalah karena nisab, 2 karena nasib, 2 karena nasab, yang ketiga karena nasib. Ada yang karena nasib nggak punya uang tapi bisa berangkat. Ada ibu-ibu mohon maaf ya, ada ibu-ibu berangkat mohon maaf kepingin kalau beres ngaji dia suka ngumpet di belakang. Beres ngajinya tuh ibu, ya Allah pingin ngaji, ya Allah pingin umroh. Kalau beres ngaji ngedoanya begitu ibu. Ternyata satu saat ada walimatus safar, orang lain baca talbiyah, si ibu sambil nangis baca walimatus safar, baca talbiyahnya. Beres walimatus safar dapat besek, dia pulang, pas pulang di jalan ketabrak si ibu, jegel ketabrak. Pas begitu ketabrak si ibu jatuh, yang nabrak turun dari mobil. Aduh Bu Haji maafin, Bu Haji maafin saya ketabrak. Ayo bawa ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit Islam. Di rumah sakit itu yang nabraknya baik banget. Bu Haji maafin saya tadi Bu Haji ketabrak sama saya tanggung jawab. Bu Haji, oh yuk diulang-ulang Bu Haji. Kata si ibu, nah jangan manggil Bu Haji, saya boro-boro haji umroh juga belum. Oh ibu belum umroh, udah ibu sehat pokoknya saya umrohkan. Tuh umrohnya karena ketabrak. Makanya bapak kan beres maulid, ibu beres maulid pada ke depan bayar. Siapa tahu ketabrak. Nah, mau dibilang itu cerita adalah nasib, karena nasib adalah panggilannya. Bapak mohon maaf Dewi, mohon maaf nih yang disampaikan ini malah bercanda aja yang disampaikannya. Bapak kalau kiai kayak guru mohon dibukakan pintu maaf. Jalan-jalan ke Sukabumi, jangan lupa beli tas berwarna merah. Kalau ibu bapak mendengarkan ngaji, jangan lupa pesan-pesan Misbahul Falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.